Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan ada saya sendiri, yaitu Qafidatul Ilma dengan NIM 591, Vanessa Rahayu Putri dengan NIM 595, Razwadi Rizky dengan NIM 598, Vivian Septi Anggraini dengan NIM 624, Asgariana Efrasia dengan NIM 633. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi kasus 52, yaitu Not Country Auto In. Ya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Not Country Auto In. Nah, perusahaan ini tuh merupakan sebuah perusahaan dealer yang mempunyai otorisasi untuk melakukan servis untuk beberapa merek mobil seperti Ford, Saab, dan Volkswagen. Nah, Not Country Auto memiliki dua partner, yaitu George Liddy dan Andrew Jones. Andrew Jones ini adalah pemilik Not Country Auto sejak pertama kali perusahaan ini didirikan, sedangkan George Liddy baru bergabung beberapa tahun terakhir. Perusahaan ini memiliki departemen dan unit bisnisnya beroperasi seperti satu kesatuan bisnis atau yang biasa disebut dengan sentralisasi, di mana manajer setiap unit bisnis diberi imbalan dengan imbalan yang tetap setiap bulannya, dan bonus yang diputuskan secara subjektif oleh pihak manajemen puncak terhadap kinerja masing-masing manajer. Nah, ketika George Liddy ini bergabung dengan perusahaan tersebut, perusahaan mengalami perubahan dalam sistem pengendalian manajemen. Karena Liddy beranggapan bahwa sistem tersebut tidak memberikan motivasi kepada manajer dan karyawan untuk bekerja lebih baik, maka Liddy membuat perubahan dengan menerapkan sistem desentralisasi, yang dimana sistem ini itu berpengaruh terhadap hubungan dan tanggung jawab unit bisnis yang ada di perusahaan. Dengan menerapkan sistem desentralisasi ini, unit-unit bisnis diberi kepercayaan sebagai pusat laba, profit center, dan beroperasi seolah-olah mereka adalah sebuah perusahaan yang berdiri sendiri. Next. Nah, di sini ada struktur departemen dari Not Country Auto In itu sendiri. Yang pertama yaitu ada Departemen Penjualan Mobil Baru dan Mobil Bekas. Departemen ini dipimpin oleh seorang manajer. Departemen ini memiliki 6 agen penjualan yang sama. Manajer itu bertanggung jawab memberi masukan kepada Liddy untuk pemesanan mobil baru dan campuran persediaan, serta berperan menyetujui beberapa besarnya harga penjualan dan penilaian nilai tukar tambah dalam transaksi konsumen. Nah, para manajer tersebut bergaji sama dan bergaji tetap. Selain itu, mereka ditambah sejumlah bonus atas setiap penjualan mobil baru atau mobil bekas dan atas persentase laba kotor dari departemen mereka, yang mana dihitung dari penjualan dikurangi harga pokok mobil yang terjual. Yang kedua ada Departemen Jasa Servis. Departemen ini memiliki seorang manajer, 10 orang teknisi, 3 orang mekanik, dan 2 pegawai counter dan 3 pegawai kantor. Departemen Jasa Servis ini memiliki 11 bengkel yang dilengkapi dengan pengungkit hidrolik, yang salah satunya itu digunakan untuk mengganti oli. Nah, sumber utama dari pendapatan Departemen Jasa Servis ini yaitu perawatan bergaransi dan pekerjaan perbaikan perawatan dan bergaransi, tak bergaransi dan pekerjaan perbaikan pembaruan mobil bekas dan operasi penggantian oli. Kemudian yang selanjutnya ada Departemen Suku Cadang. Departemen ini memiliki seorang manajer, seorang penjaga barang, dan 2 orang pegawai. Manajer suku cadang bertanggung jawab untuk menelusuri persediaan suku cadang untuk setiap lini produk dan meminimalkan biaya gudang dan barang rusak. Nah, manajer suku cadang bergaji tetap ditambah bonus laba kotor departemen dihitung dari total suku cadang yang terjual dikurangi dengan ongkos suku cadang. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya Vanessa Rayu PW dengan NIM 2018-310595. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait struktur Departemen North Country Auto Ins. Ada Departemen Body Shop. Jadi departemen ini tuh memiliki satu manajer, 3 teknisi, dan seorang pegawai. Manajer bergaji tetap ditambah bonus atas profitabilitas atas departemen. North Country Auto Inc. ini menambahkan sebesar $50.000 untuk mempertahankan keberadaan bisnisnya untuk peralatan cat semprot dengan gross margin sebesar 60%. Seharusnya dapat dicapai, tetapi gross marginnya hanya mencapai 40% sehingga mengalami kerugian dalam alokasi overhead tetap. Selanjutnya ada operasi penggantian oli. Jadi beroperasi di bawah logo Quick Change dengan menggunakan satu bengkel yang ada dalam departemen servis dan seorang mekanik setengah ahli. Next. Selanjutnya ada tantangan George Lidi. Sebelumnya George Lidi ini bergabung dengan perusahaan North Country Auto In, seluruh departemen dan unit bisnis beroperasi seperti satu kesatuan bisnis atau sentralisasi. Manajer setiap unit bisnis itu diberi imbalan yang tetap setiap bulannya dan bonus yang diputuskan secara subjektif oleh pihak manajemen puncak terhadap kinerja masing-masing manajer. Lidi merasa bahwa sistem ini tuh tidak akan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja lebih baik demi perusahaan. Sehingga Lidi menciptakan sebuah perubahan dengan menerapkan sistem desentralisasi terhadap hubungan dan tanggung jawab unit bisnis yang ada di perusahaan. Dengan menerapkan desentralisasi, unit-unit bisnis diberi kepercayaan sebagai profit center dan beroperasi seolah-olah mereka adalah unit usaha yang mandiri. Perubahan tersebut itu juga berdampak pada perubahan sistem imbalan atau intensif yang diberikan. Jadi setiap manajer selain memperoleh gaji pokok yang bersifat tetap, juga mendapat bonus sesuai dengan kinerja departemennya yang dinilai dengan gross profit. Dengan demikian, manajer tiap departemen itu akan termotivasi untuk meningkatkan profitabilitas departemennya. Untuk mengukur kinerja departemen secara lebih efektif, Lidi juga menerapkan sistem transfer pricing antar departemen. Hal ini menjadi keunggulan sekaligus kelemahan bagi sistem baru tersebut, sebab terjadi goal congruence akibat implementasi sistem desentralisasi ini karena berpotensi menciptakan friksi antar departemen yang tidak dapat dihindari karena setiap departemen itu saling terkait dan tergantung satu sama lain. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pertanyaan, yaitu yang pertama, dengan menggunakan data dalam transaksi tersebut, hitung profitabilitas dari transaksi yang satu ini ke departemen baru, bekas, suku cadang, dan servis. Asumsikan komisi penjualan $250 untuk perdagangan tersebut dengan harga jual $5.000. Jadi, dari kelompok kami menemukan profitabilitasnya itu sebanyak $99. Dan di sini juga tadi disebutkan bahwa untuk komisi penjualan atau sales komisinya sebanyak $250 dan penjualan atau salesnya sebanyak $5.000. Nah, di sini untuk gross profitnya itu didapatkan sebanyak 1014, number of unitnya 1, kemudian ada overhead cost-nya sebanyak $665. Next. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana seharusnya sistem harga transfer beroperasi untuk setiap departemen. Jadi menurut pendapat kelompok kami, akan lebih baik kalau transfer pricing dilakukan berdasarkan pada harga pasar. Sesuai dengan market price, bukan berarti sama dengan harga retail, melainkan sesuai dengan harga pasar ketika perusahaan luar melakukan kerjasama jangka panjang dengan North Country Auto. Harga transfer berdasarkan pasar merupakan harga yang dikenakan ke pelanggan luar di mana sudah umum diterapkan di beberapa perusahaan. Dan harga pasar mencerminkan kondisi yang sama. Metode ini merupakan ukuran profitabilitas produk dan kinerja yang paling baik karena objektif. Metode ini cocok pada kasus ini di mana setiap divisi dalam perusahaan ini bersaing satu sama lain untuk mendapatkan laba yang maksimal. Karena semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin banyak pula bonus yang diberikan perusahaan ke divisi tersebut. Bagaimanapun, perusahaan North Country Auto menerapkan sistem bonus bagi manajer berdasarkan persentase dari gross profit departemen unit bisnis.
Harga pasar sendiri dinilai sebagai pendekatan terbaik untuk menentukan harga transfer. Alasannya karena harga pasar yang bersaing sangat sesuai dengan konsep pusat laba. Dengan pendekatan harga pasar akan membantu manajer untuk mudah memutuskan kapan seharusnya dilakukannya transfer. Dengan menggunakan harga pasar, maka seluruh divisi mampu menunjukkan labanya. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vivian Septi dengan NIM 2018310624. Saya akan menjelaskan studi kasus tentang jika ditemukan 1 minggu kemudian bahwa perdagangan dapat dijual secara grosir hanya dengan $3.000, yang mana manajer harus menanggung kerugian. Jawabannya, apabila 1 minggu kemudian diketahui bahwa barang-barang trade-in yang semula dapat dijual dengan harga grosir $3.500 hanya dapat dijual dengan harga $3.000. Perusahaan tersebut akan mengalami kerugian dan yang menanggung kerugian tersebut adalah manajer dari Departemen Penjualan Mobil Bekas tersebut, dikarenakan manajer tersebut salah memprediksikan estimasi dari harga mobil bekas tersebut. Maka yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut adalah manajer used car department. Slide selanjutnya. North Country mengalami kerugian sebesar $59.000 sebelum alokasi fixed cost pada penjualan grosir dari mobil bekas. Penjualan grosir dari mobil bekas secara teori akan bernilai break-even point. Mengapa masalah ini bisa terjadi? Karena North Country mengalami kerugian sebesar $59.000 pada Departemen Penjualan Mobil Bekas tahun lalu, yang dikarenakan keputusan manajer penjualan mobil bekas untuk menunda penjualan mobil yang pada saat itu $3.500 karena manajer ingin mendapatkan margin lebih besar pada harga $5.000. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gianna Fresia dengan NIM 2018310633. Di sini ada haruskah profit center dievaluasi pada gross profit atau full cost profit? Nah, evaluasi terhadap kinerja departemen atau unit bisnis di perusahaan North Country Auto Inc. lebih baik diukur berdasarkan gross profit dibandingkan dengan full cost profit. Karena dalam full cost profit itu sudah termasuk biaya-biaya tetap non-operasional di dalam maupun di luar kendali dari departemen yang bersangkutan, seperti biaya depresiasi, biaya iklan, dan juga biaya komisi. Berikutnya ada saran apa yang Anda miliki untuk pemilik perusahaan. Jadi saran menurut kelompok kami itu setiap departemen harus bisa mengalokasikan biaya-biaya yang dikeluarkan dengan baik agar laba yang didapat lebih banyak dan dengan alokasi biaya yang baik tersebut itu Coach Lidi dapat memberikan kompensasi berdasarkan kinerja masing-masing departemen. Nah, dalam pertemuan antara George Lidi dengan para manajer departemen diketahui bahwa tiap departemennya itu sudah menjadikan performa setiap departemen sebagai hal yang lebih utama dibandingkan performa keseluruhan atau kesatuan perusahaan. Nah, hal tersebut itu merupakan dampak akibat pemberian kompensasi yang didasarkan pada performa departemen yang mengakibatkan masalah terkait goal count range muncul. Nah, solusinya itu dapat dilakukan dengan sedikit mengubah sistem kompensasi yang selain didasarkan pada gross profit, departemen juga pada kesanggupan kerjasama antar departemen agar menimbulkan keefisienan sumber daya demi output yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.